Oke sobat calon guru semuanya, saat ini sudah mulai pengumuman hasil seleksi administrasi P3K tahap 2 ya. Dan di sini kita ketahui fakta bahwasanya terdapat ribuan pelamar P3K tahap 2 TMS pada hasil seleksi administrasi P3K tahap 2 ini. Baik itu untuk P3K teknis, tenaga kesehatan maupun juga P3K guru. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman yang TMS masih memiliki kesempatan terakhir ya, agar nanti status kelulusannya yang tidak lulus ini berubah menjadi lulus. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini kalian silahkan cek yaitu di akun SSC ASN masing-masing ya. Kemudian kita login. Kemudian silahkan masukkan nick dan juga passwordnya, kemudian masukkan kode captcha yang muncul. Dan berikutnya di sini nanti teman-teman akan mendapatkan untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya di akun masing-masing ya. Namun kalau misalkan sejauh ini tampilannya masih bersih seperti ini, artinya di instansi kita ini belum diumumkan untuk hasil seleksi administrasi P3K tahap 2-nya. Dan di sini kita update yaitu untuk daftar daerah yang sudah pengumuman kelulusan hasil seleksi administrasi ya. Ini adalah untuk yang pertama, ini dari kabupaten 50 kota ya. Kemudian untuk di Provinsi Jawa Timur ini juga sudah disampaikan untuk pengumuman kelulusan seleksi administrasi P3K tahap 2. Di sini kita cek untuk yang pertama yaitu dari Kabupaten 50 kota teman-teman. Bahwasanya di sini disampaikan ya dalam pengumuman resminya yaitu pelamar di tahap 2 ini totalnya itu ada 1199 ya. Kemudian dengan rincian pelamar jabatan tenaga teknis ini jumlahnya 781 pelamar ya. Yang lulus ini adalah 613 teman-teman. Sedangkan yang tidak lulus seleksi administrasi ini adalah ada 168 ya. Kemudian untuk jabatan fungsional guru ini jumlahnya 269, kemudian pelamar yang lulus 267, sedangkan pelamar yang tidak lulus ini adalah sebanyak 2 pelamar ya. Kemudian untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan ini jumlahnya 149, yang lulus ini 141, kemudian yang tidak lulus ini sebanyak ada 8 pelamar ya. Nah, kemudian di sini teman-teman, jadi kita bisa mengetahui bahwasanya ternyata di sini juga banyak ya, yaitu peserta yang tidak lulus seleksi administrasi P3K tahap 2. Dan selanjutnya di sini untuk teman-teman yang lulus maupun juga tidak lulus ya, yang berada di 50 kota, di sini untuk mengeceknya pelamar yang dinyatakan lulus atau tidak lulus itu dapat dilihat ya di akun masing-masing pelamar ya, yaitu di akun SSCSN masing-masing. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak lulus ini berhak nanti melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi melalui akun SSCSN untuk jadwalnya nanti tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025 ya. Dan hasilnya nanti diumumkan tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2025. Sedangkan untuk yang di Provinsi Jawa Timur ternyata di sini malah tambah lumayan banyak ya untuk peserta yang tidak lulus teman-teman. Nah, di sini disampaikan yaitu baru saja hasil sementara kelulusan seleksi administrasi dan masa sanggah penerimaan P3K tahap 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, benar di sini dilaporkan bahwasanya untuk rekapitulasi hasil sementara seleksi administrasi P3K tahap 2 ini adalah totalnya tuh 9.442 ya. Ya, benar dengan rincian untuk P3K teknis ini yang memenuhi syarat adalah 5.812, kemudian yang TMS ini adalah juga banyak teman-teman ya, yaitu ada 831 pelamar yang TMS sehingga totalnya adalah 6.000 sekian. Pelamar P3K tenaga kesehatan jumlah MS-nya adalah 1.356, kemudian yang TMS ada 114 dan totalnya 1.470 ya. Kemudian P3K guru ini adalah ada 1269, yang TMS ini adalah ada 60 ya. Sedangkan totalnya sekian. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya, jumlah TMS yang ada di Pemprov Jatim ini ada 1005 teman-teman ya, pelamar yang TMS. Nah, dengan demikian tentunya menjadi pembelajaran untuk kita ya, bagi yang daerahnya belum pengumuman bahwasanya untuk TMS itu kemungkinan itu tetap saja ada teman-teman ya.
Dan berikutnya ini adalah untuk hasil sementara kelulusan seleksi administrasi periode kedua. Ketentuannya, pelamar yang dinyatakan lulus dan tidak lulus ini dapat dilihat ya pada akun SSCSN masing-masing. Kemudian alasan pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi itu dapat dilihat pada akun masing-masing. Jadi teman-teman silakan segera login saja ya ke akun SSCSN. Kalau misalkan tidak lulus itu kira-kira penyebabnya apa. Nah tentunya ketika nggak lulus nanti akan ada alasannya ya. Alasan nggak lulusnya itu apa, berikutnya nantinya bisa dijadikan untuk bahan untuk mengajukan sanggah, yaitu pada masa sanggah. Apakah bagi yang tidak lulus ini nanti ada kemungkinan untuk berubah statusnya menjadi lulus? Tentu saja ada kemungkinan teman-teman ya, asalkan teman-teman nanti memanfaatkan yaitu masa sanggah ini untuk mengajukan sanggah ya. Dan berikutnya di sini hasil seleksi administrasi ini bersifat sementara teman-teman ya, dan peserta nanti dapat melakukan sanggah. Yang dimaksud sanggah itu tentunya yang awalnya MS bisa jadi nanti berubah TMS, awalnya TMS ini bisa jadi berubah menjadi MS ya. Nah di sini jika dokumen yang telah diunggah pelamar terbukti benar ya dan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengumuman ataupun terdapat kesalahan berkas yang diunggah oleh peserta, maka panitia seleksi instansi ini akan melakukan perubahan status pelamar ya. Yang pertama yaitu yang semula TMS atau tidak memenuhi syarat ini berubah menjadi memenuhi syarat atau MS, dan sebaliknya yang semula memenuhi syarat atau MS ini bisa menjadi tidak memenuhi syarat ya atau TMS. Nah sedangkan untuk masa sanggah ini sama ya jadwalnya karena mengacu dari surat edaran BKN. Untuk masa sanggah terhadap hasil seleksi administrasi nanti dapat dilakukan oleh peserta, yaitu untuk jadwalnya itu tanggal 19 Februari pukul 00.01 ya sampai dengan 21 Februari 2025 pukul 23.59. Nah terkait tentang tutorial cara sanggah ini sudah kita siapkan pada video sebelumnya ya, nanti teman-teman bisa dicek saja. Kemudian setelah teman-teman mengajukan sanggah, di sini nanti untuk jawab sanggah itu adalah dari panitia instansi itu tanggal 20 sampai dengan 27 Februari 2025. Kemudian untuk hasil finalnya pengumuman pasca sanggah itulah nanti tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2025. Nah artinya ketika kalian TMS nanti mengajukan sanggah, kemudian di sanggah ini dijawab ya, di sini nanti diverifikasi ulang. Untuk hasilnya nanti apakah sanggahnya diterima atau ditolak nanti kita tunggu, yaitu hasilnya itu kurun waktu tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 ya. Dan perlu diketahui ya oleh teman-teman bahwasanya di sini untuk diketahui pelamar ya bahwa masa sanggah itu bukan merupakan tahapan penambahan berkas oleh pelamar. Ketentuan berkas yang dianggap valid dan sah adalah berkas yang diunggah ketika dulu melakukan pendaftaran ya, yaitu pada kurun waktu pendaftaran tahap 2 17 November sampai dengan 20 Januari 2025 ya. Nah ini teman-teman, dan dalam hal pelamar memerlukan beberapa sanggahan yang dirasa nggak cukup ini dengan memberikan penjelasan berupa kalimat saja. Nah dapat disampaikan kepada panitia seleksi daerah dengan melampirkan link Google Drive ya sebagai bukti pendukung melalui kolom sanggahan pada sscsnbkn.go.id ya. Jadi di sini kalau misalkan kita cek ya pada form sanggahnya itu tidak ada kolom unggah upload ya. Namun di sini kalau misalkan di Jatim ini nanti bisa dilampirkan melalui link Google Drive ya sebagai bukti pendukung melalui kolom sanggahan tersebut teman-teman. Nah ini bagi teman-teman yang sudah lulus saya ucapkan selamat ya. Bagi yang mungkin belum lulus ini tetap semangat, coba nanti mengajukan sanggah saja dan semoga sanggahnya nanti bisa diterima ya. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.